Oke, hari ini kita lagi ada di rumah produksi seorang pengusaha sukses yang ada di kampung. Dan ini DP rumah produksi. Ini DP rumah produksi. Ada apa ini? Hemato. Ada hemato, nugget ayam. Ada kue. Ada stick nugget. Dan ada nugget ayam juga. Dan ini apa ini? Stick juga. Sama. Di sini ada Asimo. Kenapa ada stick lagi? Ada Asimo sosis. Ada apa lagi nih? Ada Akumo chicken nugget point. Mantap. Dan ini, wih, mantap. Ini dia cabang-cabang ya. Cabang-cabang yang ada di Gorontalo, di kota ini. Malioboro, Taman Kota, Alfa Ipilo, Kantin SMK 1, Alfa Bina Mandiri, Kantin SMA 1, lapak rumah dengan apa ini? Indomaret Tamalate, Talomolo. Ya, Mufida. Apa itu di bawah? Email Apa Mufida? Alfa Mufida, luar biasa. Lebih banyak dari cabang barang kan sampai jual. Jadi kalau ngoni ada suka mubah rasa DP produk, Ini murah-murah. DP produk ada di sini. Ini murah-murah, apa DP produk ya? Produk Kenapa? tinggal ngoni mau ambil. Ini Itu aja DP ini harga apa? dan ini tinggal kalau ngoni suka mau beli ya DP produk ini DP harga. Tinggal ngoni mau rasa sendiri DP rasa dan Kong DP pengusaha yang mana? Yang ini. Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Satu kampung dengan kita dia ini. Sultan Piloda Sultan di Piloda. Dari 0 sampai angka berapa sekarang? Angka sukses. Kan karena dari 0. Sekarang so angka berapa? Belum bisa pastikan DP angka itu karena masih banyak yang mau kejar. Karena DP Balai POM saja belum ada. Tapi sudah kan alhamdulillah ya. Tapi halal sudah, DP haki sudah, hak paten itu kan sudah. Dua bunda itu so tidak boleh orang pakai. Begitu. So ada label Berarti so tidak bisa orang pakai lagi DP nama kan sudah Tidak haki. boleh orang pakai. Wih, mantap. Pakai label dia susah. Jadi tinggal tahap terakhir itu tinggal Balai POM. Tinggal Balai Kalau POM. sudah Balai POM, kita orang sudah di supermarket. Oh, berarti kalau Berarti tinggal satu tingkat dia. Iya. Oh, berarti kalau sekarang belum bisa sampai di mini-market. Iya, karena belum ada DP Balai POM. Oh, begitu ya. Jadi mesti ada dari BPOM dulu baru Iya, masuk di situ ya. ada. Cuma DP label nama itu soal. Tapi kan sobat jual ini berarti ada sertifikasi dari BPOM, toh? Sudah, soalnya Cuma baru masuk. Sujaga datang, Ah. Sujaga survei sendiri, tinggal
kita orang tinggal ini, Pengurus DPI. iya tinggal pengurusan, pemasukan berkas, Oh, begitu ya. tinggal begitu kecil. Cuma kalau sesuai standar dorong pe produk iya standar BPOM boleh tinggal mau kasih legal. Begitu ya. Baru ini yang kita enak cabang-cabang ini. Coba mari dulu sini. Enak cabang-cabang ini. Ada berapa sekarang ini cabang? Kalau sekarang cabang ini ada 10. 10 ya? Iya, Luar biasa. cabang sekarang 10. Dari pertama berapa itu? Kalau awal itu orang tidak punya, tidak ada lapak, Pertama tidak ada lapak. tidak ada lapak sama sekali. Yang pertama merintis itu kita orang ada karyawan tapi dari Jawa, 4 orang Jawa. Baru kita orang alhamdulillah kita orang di bawah naungan dari dinas. Oh. Kita orang jadi binaan. Sudah jadi binaan lo dinas. Iya, dari dinas Perindak, dinas Perikanan provinsi. Jadi kita orang sudah jadi binaan. Alhamdulillah Doa Bunda Ayu ini sudah jadi binaan dinas sekarang. Nah, dari situ kita orang mulai jaga diklat. Nah, kebetulan kemarin pas waktu di diklat kita orang ketemu dengan salah satu owner yang pasar dari Gorontalo, itu owner Omar. Oh, owner di Omar. Payunan Harahap. Oh, yang orang Talaga. Yang Omar. Kalau DP orang itu saya tidak tahu tinggal di mana. Yang jelas dia ketemu dengan orang di diklat, dia yang kasih motivasi. Jadi sampai setelah selesai DP diklat itu ada panggil cara 4 mata sih. Jadi tanya-tanya bagaimana DP perjalanan bisnis lo Omar sampai beberapa cabang. Jadi dia kasih motivasi tuh orang. Dari situ tuh orang berpikiran alangkah bagusnya tuh orang buat lapak. Dengan orang pekerjakan orang Gorontalo asli. Jadi bisa membantu Lapangan kerja. Iya, pemerintah untuk membuka lapangan kerja lebih banyak. Luar biasa ya. Kira-kira berapa dari kapan ini usaha? Alhamdulillah kalau untuk nugget Doa Bunda Ayu ini orang merintis itu dari 2019. 2019 ya? Iya. Luar biasa. Jadi awal merintis itu kita orang tidak punya apa-apa sama sekali, memang tidak ada apa-apa. Jadi awalnya minta izin ke istri itu tidak direspon bagus sih. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Kenapa tidak ada respon? Karena istri berpikir resikonya besar. DP dia tak mau kasih mau baking karena resiko dia besar sekali. Jadi ada bilang Pak istri, kalau memang tidak mau kasih, tidak mau, jadi kasih ACC ini, kasih jalan kita orang pinjam di bank. Jadi permulaan iya, di ACC. Jadi di ACC kita orang pinjam di bank. Akhirnya pinjaman di bank itu awalnya kita orang cuma 25 juta. Jadi tidak cukup. Pas tanya Pak Mas, kalau berapa DP anggaran yang harus saya siapkan, itu 40 juta. 40 juta itu situ dorong pinjaman. Pinjaman itu bukan cuma sekedar 1-2 juta dorong pinjaman, dorong kirim pakai warga, tidak. Ada yang 7 juta, ada yang 5 juta. Jadi begitu. Jadi pas cair kamar 25 juta, ini uang tidak cukup. Malah isi warung saja hampir habis. Baru barang masli yang mai tua punya jaga tagari semua begitu. Perjuangan luar biasa. Memang kalau mau bilang kamari tinggal air mata yang tidak mengalir saat itu. Pas mulai jadi DP mulai berdiri berjalan. Nah, hasil ini karyawan pertama itu jualan bukan nugget, orang Batagor. Batagor ya? Jadi perjalanan 1 minggu berjalan, tidak jalan, mas-mas minta rapat lagi. Dorong ubah lagi jualan, jadi bakso goreng. Pas 1 minggu jualan lagi, dorong bilang tidak naik omset. Jadi saya kemarin langsung bilang, ini terakhir kita orang ini, kalau memang tidak kerjasama putus begitu. Dapat ultimatum. Iya, jadi kita orang langsung patokan kita orang nugget. Jadi nugget kita orang nugget itu kita orang memang tidak ada persiapan sama sekali. Memang tidak ada yang tahu bikin, tidak ada yang tahu bikin di pesawat. Jadi buta. Memang buta. Jadi kemarin kita orang sudah datangkan orang-orang yang dari kota yang memang tahu bikin, kita orang gaji.
orang percayakan dulu pada orang karena orang memang ingin curi dulu ilmu. Karena memang uta-uta sekali. Baru termasuk anak memang asli Gorontalo. Kalau asli Jawa mungkin orang lebih berperan. Kalau orang Gorontalo kan buta-buta. Iya kan produk asli nugget ini kan bukan dari sini, dari Jawa toh. Jadi so mulai perjalanan, so mulai nugget, 3 minggu berjalan nugget, 2 orang lari. Bayangkan yang orang bawa lari itu 14 juta, 7 juta ya Allah. Baru belum naik omset itu memang. Perjuangan cuma berarti dari awal ini DP modal ini cuma modal nekat. Modal nekat. Karena yang kemarin itu yang anak pikiran itu sebenarnya cuma ini omset yang luar biasa. Tapi yang selama perjalanan ya Allah bukan seperti itu yang DP omset ini. Sebenarnya omset yang orang jelaskan ini adalah omset kotor. DP untung belum dapat lihat. Iya begitu. Jadi tidak ada. Pas 2 orang lari, anak berpikir kemarin usaha ini di Potangan, belum di Kabila. Jadi berpikir mulai anak tidak ahli ibadah sih, cuman anak jaga sholat, cuman sholat itu anak bagi cuma sholat duha. Jadi kebetulan pas sholat duha, dapat kamar ide yang cemerlang, entah itu memang dari Tuhan kasih kamar atau apa. Segera juga anak pakai kamar ini. Karyawan 2 orang, sisa 2 orang kakak bilang. Jadi anak so komunikasi dengan mertua. Jadi orang bilang oke, daripada usaha tidak tahu di sana bagaimana. Jadi pandangan mata dengan karyawan maksudnya tidak mau dapat tahu orang gerak-gerik. Jadi panggil kamari pas so panggil awal itu pas bulan puasa kita orang pecah omset 10 juta. Luar biasa. Jadi pas pecah omset 10 juta itu langsung kasih bonus yang pencetak bakso. HP Xiaomi Note 10 Pro. Terus yang kedua yang jaga batepung itu kasih bonus HP tapi Poco. Iya Poco. Iya itu. Yang harga 2 jutaan itu Poco. Itu yang awal DP omset naik. Iya pas naik omset itu kasih ini. Jadi setelah itu pas dua orang berjalannya waktu jaga tetap ada utang tapi orang tidak bayar, akhirnya orang keluar sendiri. Jadi pas so mulai ikut diklat, akhirnya ketemu dengan Tipayunan. Jadi berharap kita bisa ada outlet seperti ini bercabang-cabang. Jadi pas buka awal itu kita orang pas di depan Perindak Provinsi Gorontalo di Malioboro KW. Oh, di Malioboro. Itu awal karena Perindak yang dukung kita orang difasilitasi lampu. Jadi tidak bayar di situ. Oh, tidak bayar ya? Iya. Pertama DP awal usaha itu gerobak baru satu itu yang di Perindak. Iya. Oh. Jadi lama-lama kita orang buka cabang lagi. Kita orang pas buka cabang itu langsung di Ipilo. Oh, di Ipilo. Itu yang kedua? Iya, itu yang kedua. Baru yang ketiga itu di Taman Kota. Di Taman Kota yang ketiga. Baru sudah bertambah sampai dengan karena DP keuntungan mulai dapat dia. Jadi ada yang tawarin gerobak, beli gerobak. Tawarin orang beli gerobak lagi. Jadi nambah terus karyawan. Luar biasa. Sekarang DP karyawan seberapa? Alhamdulillah kalau yang di lapak itu ada 10 orang. Di lapak 10 orang? Iya. Yang di rumah masih sekitaran keluarga sih, masih ada 3 berarti ya, sekitar 13 lain orang sudah keluar karena kemarin kita orang kan produksinya kerupuk makaroni, tapi kerupuk makaroni masih belum produksi, jadi masih nganggur yang bagian kerupuk. Oh, jadi berarti orang dibayar ketika ada produksi? Iya. Dipanggil lagi ketika ada produksi? Iya, orang dibayar kerja keras, maksudnya orang pesuar lala langsung dibayar. Kalau karyawan lapak itu orang gaji bulanan. Baru DP produk pertama yang Ngana jual apa di sini? Awalnya kita orang kemarin itu belum agen fiesta orang. Mana DP produk itu yang pertama Ngana jual? Yang produk yang pertama ini yang kita orang produksi tadi ini. Mana ini? Yang pertama sekali Ngana usaha ini? Ini. Oh, yang ini.
Apa dia namanya? Ini nugget stick ikan tuna. Oh, nugget stick Iya, ikan tuna. ini dari ikan tuna ini bakso ikan tuna. Oh. Kenapa kita orang kemas pakai tas plastik? Karena orang kan biasanya ada mas-mas Jawa yang keliling. Jadi orang ambilnya di orang. Kalau kita orang pakai kemasan, kita orang ada kemasan juga sih, cuman kemasannya itu orang tidak pakai karena masih terhitung mahal kalau orang jual. Oh, berarti kalau mau pakai kemasan dia mau tambah harga. Iya, tambah harga. Nah, ini memang persiapan untuk ke supermarket. Oh, berarti kalau misalnya ada dari BPOM itu pakai ini. Jadi kita tetap orang lampirkan di situ ada dari Balai POM punya. Ih, luar biasa super. Cuman DP halal juga belum orang ini, masih cetakan lama ini. Oh, mesti atau baru mestinya kan ada halal dari MUI juga kan? Iya. Bisa satu kali itu BPOM atau tidak? DP halal sudah ada ini sana. Oh, dari Majelis Ulama sudah ada ya? Iya. So ada DP halal ini. Ini dari mana ini? Muhammad. Oh, dari baru Kementerian Agama ini. Ini tampilan halal baru ini. Oh, halal baru yang logo halal baru ini. Iya. Orang keluarnya baru berapa bulan ini orang. Oh, ini. Dari Desember. So, ada halal ini, jadi tidak perlu khawatir. So ada DP halal baru tinggal tunggu BPOM. Jadi semua masuk di sini ini DP stiker. Jadi ini bukan main-main, bos. Pengusaha sukses, bos. Pengusaha sukses bukan main-main. Jadi berarti tinggal BPOM baru semua masuk di Alfamart dengan Indomaret. Iya, pokoknya orang insya Allah ke sana. Luar biasa. Mantap. Jadi kalau keunggulan orang di lapak-lapak itu sebenarnya kita orang keunggulannya saus. Oh. Saus itu ibarat orang beli cuma 2.000, pas orang rasa di lidah, orang nambah lagi. Oh, orang beli lagi karena memang saus itu memang bikin ketagihan. Karena ada resep saus yang orang tidak bisa kasih ke orang-orang. Oh, sama dengan KFC, Iya. Sama dengan KFC. Jadi kalaupun kita jual di sini banyak produk, tapi DP kunci itu saus. Saus. Huh? Iya. Orang tetap saus. Kemarin ada yang reseller paling banyak meminta saus. Cuma orang tidak bisa kasih saus. Oh. Karena nantinya kalau orang mulai rasa-rasa cari tahu, akhirnya orang bisa dapat itu resep. Oh, iya, resep saus itu begitu. di rempah-rempah sama. Cuma ada satu yang memang resep itu yang orang tidak bisa kasih. Yang baking pertama itu resep siapa? Kemarin kita orang pas awal merintis usaha itu mas-mas Jawa. Oh. Jadi mas-mas Jawa kita lihat-lihat. Jadi so tahu sih Mbak Waliken. Jadi setelah itu lama-lama orang rasa ini saus yang dari mas Jawa ini cepat basam. Jadi kemarin kita orang pernah berjalan ke mana? Apa itu ya? Lupa. Jadi dia ada satu resep saus yang kita orang dapat dari orang. Akhirnya kita orang sampai sekarang gratis. Oh, tidak, itu saus kan dari awal mas-mas yang baking, baru tinggal ngana tambah. Jadi yang pertama tidak terlalu gagang, ngana tambah DP rasa. Jadi ada beberapa bahan yang orang kasih keluar. Oh, dari mas-mas Jawa ini orang kasih keluar yang mau bikin asam. Jadi orang kasih keluar. Cuman komposisinya orang tetap pakai kemarin kan waktu Jawa orang pakai rica krim. Tapi sekarang orang tetap pakai rica basah, walaupun rica basah 110 120 orang tetap pakai dengan ukuran 1 kilo pas. Biasa kan rica agak naik DP. Iya, kalau biarpun rica mahal, orang tetap pakai dengan rica dengan harga begitu, orang tetap beli dengan harga begitu. Orang tidak bisa kasih kurang DP takaran. Karena rasa itu akan berbeda. Iya. Berarti DP bahan yang mau campur DP produk yang mau jual mau campur akan itu yang dijual tidak naik DP harga tetap. Tidak naik, tetap sama. Tetap sama ya? Iya. Cuman kalau resep saus ini kalau orang pembuatan saus, orang pembuatannya nanti jam 3 malam. Oh, begitu ya? Iya, karena biasanya ada reseller-reseller yang jaga datang yang mencari tahu ini orang resep saus sih. Tidak bisa mau pakai itu saus itu mau pakai haki juga tidak boleh. Pakai apa?
di hak mau urus haki itu tidak boleh. Kalau saus terus ada DP halal. Oh begitu. Iya, sudah ada halal. Ini ada orang Babili. Oh, orang Babili. Oh, mari Pak. Mari Pak. Ada orang Babili. Ini termasuk reseller ini. Oh, reseller ini? Iya. Jualan ulang di rumah. Oh, jual ulang di rumah. Dengan sosis dia. Orang sendiri yang tambah DP harga atau apa? Kalau reseller begitu, DP harga dorang harga dorang atur Ada sendiri. memang harga spesial dorang. Karena dorang di daerah. Karena orang juga lengkap kan, DP Fiesta kan ada. Jadi tidak harus beli di sini lain, beli di sebelah lain. Oh, Jadi begitu. semua lengkap di sini, sampai tusukan-tusukan ada. Oh, jadi semua lengkap. Oke, luar biasa. Oke, kita mau lihat dulu dengan gudang di belakang. Sudah di belakang boleh. Nah, luar Ini biasa kita ini. ada di tambahan-tambahan ini. Ini apa? Ini sambal. Jadi kalau orang bikin saus cuman sekedar saus untuk di nugget, orang pakai ini. Oh, Saya orang pakai ini. pakai ini. Iya. Oh, DP bumbu ini. Iya. Ini memang DP kalau mau taruh ini mau jadi bagus DP rasa saus. Oh, Jadi kita orang tinggal tambahan kacang. Jadi ini ada DP tusukan. Jadi lengkap. oh jadi DP reseller tinggal Babili langsung ada DP Iya. tusukan, so Kalau tidak lagi tusukan bikin. kita orang dari Palu ini. Oh, produksi dari Palu langsung. Iya, langsung dari Palu. Ini macam ini juga lagi. Oh, tidak baking sendiri. Tidak. Oh, Nah, ini kayu stick ini. ini oh stick ini. Iya, ini dia pakai kayu stick ini. Kayu stick orang juga dari Palu. Jadi ini tebal-tebal. Beda yang di toko-toko kan, kalau di toko kan tipis sekali. Nah, jadi ini orang tebal. Ih. Baru orang banting harga lagi. Oh, luar Nah, biasa. ini dia tepung panir. Tepung panir tidak ada di Gorontalo. Ini untuk tepung panir ini untuk apa? Untuk Bikin pas jadi bakso dengan steak itu, orang harus campur dengan tepung. Sampai itu orang bisa bilang itu nugget. Kalau cuma bakso tidak pakai tepung berarti cuma pentolan, cuma somai. Jadi ini DP kalau ini kita orang soleh bisa dia orang pe kompor. Jadi misalkan ada yang orang pelapak yang tiba-tiba kompor rusak, ada stok. Orang tidak tunggu lagi mau kasih bayi begini tunggu atau pulang dulu, tidak, langsung bawa yang baru ganti yang baru. Jadi kita orang cepat tangkap dengan yang di lapak supaya orang karena karyawan itu semakin omset di bawah semakin banyak orang pe bonus. Iya betul ya. Kalau misalnya kan sementara orang Babili kompor rusak, baku tidak ada kan paksa tutup Iya, tuh. begitu. Jadi kita orang tetap harus langsung ini. Nah, ini contoh begini. Ini saja dandang. Dandang ini karena waktu awal-awal ini dandang ini kotor sekali. Orang tidak pernah cuci, orang bilang. Nah, jadi kalau sekarang ini anak lebih fokusnya setiap bulan itu orang buat rapat evaluasi. Rapat evaluasi itu kita orang bukan cuma sekedar pembicaraan omset, sekitar omset bukan. Dari kebersihan, dari bagaimana kita orang cara melayani pembeli, baru dengan yang kedua rekapan. Orang juga di lapak-lapak harus ada rekapan. Oh begitu ya. Orang di sini ibaratnya di sini begini. Kita tidak mau dorang karyawan ini selamanya kerja di nugget. Yang kita orang mau, kita orang bisa menghasilkan, bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Oh, karena begitu. kenapa orang harus kasih belajar orang dari cara semua, dari orang cara mau jual, bagaimana kita orang walaupun kita orang pe emosi dengan tinggi sekali orang pe emosi, orang tetap harus kasih keluar itu DP nama DP senyum itu harus kasih keluar supaya orang keluar dari nugget, orang sudah tahu jual sendiri. Berarti orang sudah bisa usaha. Oh ternyata yang nugget dua Bunda Jaga bikin begini. Baru yang paling kita orang utamakan itu karyawan, kebahagiaan karyawan.
Karena kalau tanpa karyawan kita orang tidak mau terlihat sempurna sebenarnya. Iya. Jadi setiap bulan sekarang alhamdulillah rapat evaluasi, setelah dari rapat evaluasi kita orang ke panti asuhan. Oh, Kita orang jadi ke panti asuhan. Jadi dari beberapa keuntungan itu kita orang salurkan ke panti asuhan. Jadi sudah ada tempat panti asuhan yang memang tiap bulan kita orang selalu kasih bantuan. Oh, rutinitas itu tiap bulan itu ada. Harus itu. Jadi donatur ini kita orang anggap ada 3 orang. DP donatur ini yang pertama pembeli yang ada di lapak, yang 10 lapak ini orang DP pembeli termasuk donatur. Jadi orang yang jaga babili ini sebenarnya tidak sebenarnya menguntungkan buat orang membeli di Nugget Dua Bunda, karena ada sebagian keuntungan orang salurkan ke panti asuhan. Jadi tidak, maksudnya suatu kebanggaan belanja di Nugget Dua Bunda, tapi bisa kita orang salurkan DP keuntungan. Baru yang kedua reseller yang jualan di rumah atau mas-mas Jawa keliling, orang ambilnya di sini, itu juga termasuk kita orang donatur. Baru yang terakhir yang ketiga adalah karyawan. Kalau karyawan tidak mau bajaga, bagaimana kita orang keuntungan makin besar. Jadi kita orang anggap 3 donatur yang ada sekarang, yang pelanggan pembeli yang ada di lapak-lapak, reseller yang jaga jasa orang kirim ke Gorut, ke Marisa, terus ke Bolsel. Nah, jadi orang itu donatur, terakhir itu karyawan. Jadi 3 itu. Luar biasa. Berarti DP reseller ini ada di luar daerah juga, di luar ada luar kota ada. Luar kota ada. Iya. Kalau misalnya sampai Marisa, Bolsel. Oh, kalau di Gorontalo di mana-mana ini kan di Bonemolango kan? Iya. Kalau di kota ada juga. Kalau kota ada. Di Gorut. Gorut pokoknya yang paling rutin sekarang itu dari Bonepante, Boalemo, Pohuato, Gorut. Itu yang memang ini. Kalau Bolmong itu dia kadang Bolmong ya. Iya, paling rutin itu di Marisa. Paling rutin sekarang dia di Gorut. Oh, Gorut yang paling ramai. Iya, karena dia jualan di sekolah. Oh. Pas di lapangan. Luar biasa. Jadi omsetnya luar biasa sekali sih. Luar biasa. Berarti tiap karyawan ngana bikin jangan cuma jadi pekerja terus, harus jadi bos. Iya. Jadi orang mau orang bisa jadi bos. Maksudnya keluar dari sini ada pengalaman. Kita orang telah melahirkan suatu pengusaha baru. Iya. Betul. Jadi itu. jangan kita orang jadi mental pekerja terus, harus mental pengusaha. Memang kalau setiap dievaluasi itu saya tekankan seperti itu sih. Jangan selamanya mau kerja 4 orang. Di mana-mana bos tidak ada menjelaskan begitu. Yang orang mau yang penting kerja 4 orang. Lebih lama ngoni 4 orang, lebih banyak yang kita dapat. Jadi kan ini harus jadi kalau pengusaha. Tujuan utama itu sebenarnya di usaha ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya, betul. Buat apa omset terlalu tinggi tapi orang tidak bermanfaat untuk orang banyak. Iya, betul. Itu aja. Jadi kepentingan kalau sekarang saya lebih fokusnya ke karyawan. Insya Allah untuk tahun-tahun depan sudah dievaluasi juga dengan karyawan. Jadi setiap akhir tahun itu orang bisa dapat kayak kita orang rapat memang rapat tahunan. Jadi di situ ada souvenir kayak pembagian kipas angin atau yang DP omset dalam setahun bisa mencapai berapa ratus juta itu. Jadi kita orang kasih misalkan televisi, tapi masih dievaluasi ini. Oh, begitu ya. Iya. Jadi kita orang ke depan harus tetap ke sana. Artinya DP kunci tetap pekerja harus sejahtera. Iya. Kalau bukan pekerja, terang tidak bisa apa-apa. Tidak boleh bikin apa-apa tuh orang. Jadi apalagi kalau misalkan misalkan anak pribadi jaga datang ke lapak, misalkan apa yang anak mau makan, apa yang anak mau minum itu karyawan harus makan, harus minum. Betul. Tidak boleh kita orang makan baru karyawan cuma jadi pengusaha harus begitu, harus bagus. peka. Iya. Jadi begitu. Jadi alhamdulillah sekarang tahun ini karyawan sudah ada bertahan sampai 7 bulan. Luar biasa bertahan sampai berapa lama? Pertama baru 1 bulan soberen. Karena kemarin kita orang tidak bisa mengatur orang emosi. Sebenarnya kalau mau dipikir, kalau seorang pemimpin itu kita orang harus bisa orang atur orang emosi. Iya, betul. Jadi kalau sekarang kalau misalkan memarah karyawan, tidak ada anak langsung misalkan ada di lapak. Oh begini kebersihan tidak ada dengan suara nada besar. Jadi cuma jaga bagi dengan
para kololo. Ah. Jaga ambil baku sedu dorang. Jadi dorang bilang asik tipe ini mau bamara tapi tipe bagi dengan para kololo. Iya, Jadi betul. dorang mulai badengar. Iya kan. Jadi itu kalau misalkan dorang tetap tidak mau badengar, misalkan dorang pakai kebersihan tetap apa, dorang pakai sistem rolling. Oh iya betul. Kita orang pakai rolling. Jadi misalkan yang DP rumah misalkan di Ipilo, lempar dia di jauh. Di jauh misalkan di Malioboro. Jadi dia mbak pikir, setelah lempar di jauh begini, kasih baik kita punya kebersihan, kita punya peraturan-peraturan yang ada di Nugget, orang harus ikut. Nah, jadi orang bisa dikembalikan lagi ke tempat semula. Bisa juga itu efek penyegaran juga biar dia tidak bosan juga di situ. Ada Iya. Rolling. Jadi sekarang ini memang rolling sekali. Memang akhir-akhir ini paling banyak karyawan jaga minta rolling. Pak, rolling kamar saya. Saya suka merasa di lapak ini. Saya suka betul. lapak ini. Karena orang bangga sekali sih kemarin. Karena pas orang bilang, di mana-mana Pak, kalau mau bikin rapat evaluasi begini, tipe sendiri yang tentukan, tapi tipe lempar Pak karyawan. Saya kemarin waktu bulan kemarin karyawan pilihnya di mana? Double dips. Jadi mau berapapun yang dorang makan itu harus bayar. Oh iya betul. Artinya biar dorang pikiran refresh lah. Tapi double dips alhamdulillah so kerja sama dengan orang. Dari kentang, sosis, nugget itu double dips ambilnya di torang. Jadi pas waktu kita orang ke sana, kita orang dapat diskon dari Tici. Luar biasa. Ini baru ini nih, insya Allah kita orang ke depan orang tetap mesti bikin dari permanen ini. Iya, artinya tahap awal lah. Kita mau tanya itu di mana DP? Kenapa biasa memasak apa? Nah, nantinya kita orang kan sebenarnya kita orang harus mau memasak di sini. Cuman ini belum terlalu lengkap karena kita orang kunjungan Balai POM kan baru 2 minggu lalu ini sih. Jadi orang mau harus tata baik-baik dulu. Kalau sudah tata baik-baik, baru orang boleh berproduksi di sini. Karena Balai POM itu tidak boleh dari segi begini. Ini baru mau dapat lihat begini, abu Balai POM tidak mau. Oh iya betul. Jadi ini harus mutele lagi. Harus steril. Iya. Jadi mesti bikin plafon. Jadi mesti ada bikin apa dulu yang kayak lubang-lubang kecil itu. Nah, jadi itu mesti pakai jala lagi. Oh, kayak ini apa? Pengedap suara. Nah, begitu itu. Styrofoam. Nah, iya itu yang orang harus ada itu. Iya, biar steril. Tokan ini kan produk makanan. Baru mesti ada tanpa pencuci tangan di luar. Jadi orang mesti steril baik-baik. Jadi kemarin orang sebenarnya mau suka di sini, cuman Balai POM bilang kasih steril baik-baik dulu, baru baca tak sini. Sekarang orang masih di rumah. Oh, oke, sekarang masih ada di sementara babeking ini. Terus mau ke sana boleh? Hah? Mau ke sana terang? Mari Jo. Oke. Lihat sini Jo. Luar biasa, pengusaha sukses. Bapak Osin Nakata. Nama asli atau nama asli? Orang ke rumah dulu, Nama asli? Teh Osin itu. Tetap Teh Osin. Osin. Osin Karena nama panggilan. 87 itu ada film Osin sih. Jadi orang kasih nama Osin. Tidak tahu laki-laki kenapa orang kasih nama Osin sih. Oke. Ini DP rumah produksi. Masih di rumah ya? Anak konter saja sejarah buka. Oh, so tidak Karena buka. kita orang sekarang fokusnya di Nugget. Fokus nugget. Konter paling tinggi jam 8 malam baru buka. Wih. Oh, Ini gerobak anak di harga 3 juta ini. ini 3 juta. Gerobak. Anak di harga pas GT jual 3 juta gerobak baru ini. Ini ada DP label halal ya. Jadi setiap lapak kan tempel halal lagi. Iya, masih begitu. Oke. Oke. Ini apa ini? Nugget? Apa dia namain? Nugget ikan tuna ini. Nugget ikan tuna. Iya. Oh, produksi di sini. Jadi dia tetap produksi kan. Ini. Orang masih di rumah ini. Oh, di sini.
Tidak apa-apa. Tidak apa. Cuma rabu-rabu. Kalau ini Maitua ini yang Oh. tidak sempat merestui kita orang pengusaha kemarin ini Maitua ini. Akhirnya dia yang sekarang yang paling jago baca cetak bakso itu dia. Mau 2-3 tas rabu-rabu. Luar biasa. Jadi dia kalau tiap hari kerja itu kan Senin sampai Jumat kan dia kerja di salah satu perusahaan swasta. Jadi pulang kerja itu dia langsung baca cetak bakso. Ih, luar biasa. Berarti dia ada gaji sendiri, jangan anak kasih Oh. making Ada, dia. alhamdulillah ada. Iya. Tetap hitung karyawan dia bukan istri. Tapi hitung karyawan, tidak boleh hitung istri. Iya. Biar ada yang anak kasih pada dia, baru ada DP gaji. Ada. Ada yang dari suami, ada yang gaji dia. Jadi double. Jangan nambah akal pada dia. Misalnya Aduh. jadi suami yang baik. Kalau Ini- ini mertua ini, Hah? mertua. Oh, mertua, oh. Jadi alhamdulillah, maksudnya dulunya ini mertua ini kan istilahnya kerja di rumah orang sih. Tapi semenjak kita orang bikin ini nugget, dia lapas itu. Jadi dia lebih bagus baca cetak ini. Awalnya dia memang buta-buta, cuman tuh orang pas datang dari kota, akhirnya dia bisa bikin sendiri. Jadi sekarang yang paling ujung tombak ini 2 orang ini. Kita orang sekarang 3 hari itu orang 26 kilo ikan Per 3 hari? per 3 hari. Jadi 26 kilo ikan kali campuran tepung itu berapa ya? 26. Pokoknya 1 kilo ikan kita orang campuran 3 kilo tepung. Berarti 26 kali 3. 26 kali 3 60 78. 78 tepung. 78 tepung per hari? Iya, 78 kilo tepung per 3 hari. 3 hari. Itu tepung tapioka itu. Tepung tapioka. Yang campur di nugget itu tepung tapioka. Berarti hanya usaha ini saja ya? Nugget apa? Macam kita dapat lihat ada PlayStation di situ. Itu apa? PlayStation. Ada juga usaha PS juga. Nah, kalau ini sih memang tuh. Oh, Papa mantu. Berarti berdayakan sama dari keluarga ya? Karena sih memang tuh kalau tidak ada kerja di luar dia tetap mau bacetak. Oh, Dia begitu. juga bacetak. Jago ini kalau bikin stick. Jadi alhamdulillah kita orang ini kadang terbantu dengan siswa PKL sih. Oh, ada siswa PKL. Iya, siswa PKL itu setiap tahun itu dorang rolling. Jadi untuk tahun ini, untuk sekarang ini yang ada itu SMK 1 Goro. Ini siswa PKL ini 2 orang ini. Oh, siswa PKL dari Kortin. Nah, ini orang habis pengantaran barang ke lapak-lapak ini orang ada. Oh, Ini siswa PKL. siswa PKL dari mana ini? Dari SMK Gor. SMK Gorut. Oh, dua orang ini? Iya. Oh, 2 orang. Oh, mau PKL berapa lama di sini? 5 bulan. Oh, 5 bulan, lama sekali. Luar biasa. 5 bulan. Berarti Jadi terbantu. orang kalau sistem siswa PKL di sini kita orang curang, tidak ada yang sambunyi ilmu. Oh, Tapi sama. cuma satu, Hmm. cuma satu yang orang sambunyi, resep saus. Tetapi tidak berkunci. Iya, karena tidak bisa kasih pada orang. Cuman kalau orang bicara bacetak, campuran adonan, sama orang tetap kasih dari rekapan, dari sistem kita orang evaluasi, sistem DP manajemen itu orang tetap kasih pada orang. Tapi kembali ke orang pe diri masing-masing sih. Kalau orang bisa pancuri baik-baik orang pe ilmu, alhamdulillah, orang bisa usaha lagi di tempat yang pada orang pe kampung. Tapi kalau orang tidak bisa ambil orang pe ilmu, ya seperti itu saja orang. Iya, Kembali artinya tangan kosong. tinggal dorong pada orang pediri kan. Mau terima ilmu, mau terapkan atau tidak. Tapi bersyukur sih ke awal-awal usaha itu yang jadi kunci utama itu adalah keluarga yang sebelah Pak Maitua ini welcome. Jadi orang dukung kita orang usaha. Jadi orang sampai sejauh ini sebenarnya dukungan dari keluarga sih. Tapi nggak lupa satu, itu Apa? sebenarnya yang bikin sukses itu doa lo istri. Iya, kalau orang bilang itu kalau dua istri yang bikin sukses,
Berarti saya makin banyak istri, saya makin lebih sukses. Jangan, bukan begitu deh. Bukan begitu, baru. Bukan. Mau ngana banyak istri, kalau istri tidak ridho, ngapa usaha tidak mau jalan. Berarti dia lebih ridho sekarang. Iya. Ini anak istri, malu-malu dia dengan kamera, jadi dia tidak mau baca cerita. Tidak bisa menjaga kamera, ibu. Oke, di sini. So malu-malu ibu. Baru ini ada PS juga ini. PS ini memang selama ini. Selama. Dari sama itu belajar dari Pate yang manajer Mega Janur dulu. Dia ada banyak PS dulu. Jadi pas ada babar main dia, bagaimana kita ini mau ada PS ini. Jadi waktu kemarin sempat mau utang sih televisi. Jadi lama-lama sekarang ada DP PS3, PS4, PS2. Jadi mau ada orang yang tidak ada orang baru tetap kasih biar. Karena ini ada DP musim. Kalau mantan manajer lo Mega Janur itu dia sejual semua. So tidak top dia di situ. Ini anak tertua ini. Oh, ini anak tertua. Yang paling tua berarti anak ada dua. Meninggal satu jadi 3 sebenarnya. 3 sebenarnya. Luar biasa. Oke, terangka semua produksi ulang. Oh, sudah kembali lagi di sini bersama Bapak Osin Nakata dari vlog hari ini. Ini belum podcast ini, dia lagi mau bawa podcast dengan kita. Ini baru vlog kita, cuma sekedar mengenalkan produk-produk yang dia jual. Dan apa yang dia bilang hari ini mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman biar jadi pengusaha, bukan jadi pekerja yang seperti Bapak Osin bilang tadi kan. Artinya ikhtiar, semangat. Ikhtiar, paling banyak berdoa, dengan yang cuma berdoa tetap berusaha. Kalau saya di atas jangan lupa tetap sedekah, itu harus kasih jalan. Betul itu. Kalau sedekah tidak jalan, Tuhan bakal ambil kita orang ke jumlah sedekah itu. Betul itu. Tanpa orang sadari, walaupun cuma musibah kecil, itu termasuk sedekah yang orang tidak keluarkan itu. Jadi dia pikir positif untuk yang pencipta. Berarti sedekah itu tidak bikin anak miskin. Iya, pokoknya mau sedekah itu tidak akan membuat orang miskin. Malah kita orang dia lipat gandakan orang rezeki lah. Kalau memang pengalaman dari kemarin, jujur saya ini pribadi, saya memang anak yatim piatu. Dari nol tidak ini, tapi dengan adanya kita orang sering bersedekah itu, kita orang tahu, oh berarti kita orang harus meningkatkan kita orang omset dengan sedekah. Kalau misalkan kita orang pinginnya orang omset dalam sebulan 50 juta, orang harus keluarkan dengan berapa persen yang harus orang keluarkan. Harus. Kalau tidak sesuai dengan itu, Allah akan memberikan cobaan, misalkan dengan cobaan kecil apapun, itu berarti sedekah yang kita orang tidak keluarkan itu yang Allah ambil. Betul. Itu kayak kemarin karyawan ambilnya motor, 1 unit motor itu dia bawa lari, anggap itu sedekah yang kita orang tidak keluarkan. Betul. Itu. Dia ambil 1, dia kasih 10. Itu artinya itu DP kunci, karena dia ambil 1 tapi karena dia kasih 10. Jangan pernah misalnya ada barang, ada yang orang punya kong hilang, ya DP kunci buat ikhlas kan. Jadi kalau sekarang juga dengan adanya siswa PKL yang ada 4 orang di Nagat Dua Bundayu, orang bukan cuman, kan biasanya kalau dulu kita orang siswa PKL kan pernah PKL juga toh. Oh, namanya PKL itu kerja sukarela, tidak ada gaji. Kalau di Nagat Dua Bunda orang tetap ada gaji. Orang digaji sesuai kerja. Misalkan orang biarpun tidak sesuai, yang penting orang tetap ada digaji. Kalau macam untuk pengantaran barang-barang di lapak itu tiap bulan saya kasih minimal 300 lah. Maksudnya uang jajan orang di sini. Begitu. Jadi bagus kan? Jadi setiap bulan setiap kemarin penarikan kita orang kontrak kemarin 2 hari 2 malam di Sukot Batubarani. 2 hari 2 malam, tidak boleh orang lain masuk, hanya keluarga besar Nagat Dua Bundayu yang harus di situ. Luar biasa. Jadi kita orang langsung bikin baju seragam, orang kontrak 2 hari 2 malam, makan sepuasnya. Jadi siswa PKL senang sih. Jadi dapat nilai itu tidak ada kancing-kancing nilai di sini, tidak ada. Jadi orang nilai bagus, baru orang dapat uang empok. Betul. Iya. Orang tetap pulang itu orang harus ada uang empok. Iya, kasihan orang juga kan bantu.
Karena kalau orang tidak ada, kita orang tidak bisa capai target sih. Artinya 3 yang orang dapat di sini, dapat ilmu, dapat uang, baru dapat nilai. Betul? Dapat di pesanan, dari kekeluargaan ada. Gitu. Jadi minimal orang juga, misalkan orang ada bikin rapat evaluasi PKL itu harus baku kumpulin orang. Jadi karyawan ini PKL saling, baru di lingkungan aja doa budaya tidak boleh saling membaku panggil nama, tidak diharuskan. Kalau manajemennya saya pribadi, orang harus panggil, kalau orang baku panggil Pak dan Ibu. Oh begitu. Kalau saya orang panggil Pak, kalau maitua orang panggil Bunda. Oh begitu. Jadi kalau sesama karyawan itu PKL walaupun orang tua, walaupun baku taman dekat sekali satu bata dua kepala, kalau baku muka dari saya harus baku panggil Pak, Bu. Iya. Betul itu. Tidak boleh baku panggil nama. Jadi tidak ada sifat pandang enteng, tidak ada sifat saling menjatuhkan, tidak ada. Artinya saling baku hargai. Nah, itu yang tujuan utama orang sih. Oke, terakhir pesan buat yang nonton ini dari Bapak Osin apa? Biar bagaimana? Artinya kata-kata motivasi lah. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita tidak pernah memulai dari awal, kapan lagi? Begitu. Iya, itu aja sih. Kalau kita orang masih ragu-ragu, selamanya kita orang ragu-ragu, kapan kita orang bisa memulai? Jadi mulai dengan yakin bahwa tujuan kita orang itu bisa tercapai. Oke, sip. Oke, itu motivasi dari Bapak Osin Nakata, salah satu pengusaha sukses yang ada di kampung saya. Dan kita akan ketemu di podcast ya. Ini baru vlog. Vlog, insya Allah. Ini baru vlog, kita datang di sini ingin melihat langsung DP rumah produksi, DP produk apa yang dia jual. Jadi untuk baca cerita DP hidup belum. Jadi kita akan ketemu di podcast. Oke? Thank you Pak Osin.